Halo, selamat siang Sobat Investor. Senang sekali ya pada kesempatan di siang hari ini kembali berjumpa bersama saya Mangi Feracong dalam Break Time. Dan tentunya nanti kita akan membahas topik yang amat sangat menarik terkait dengan penggunaan mata uang non rupiah sebagai alat transaksi di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu di Depok, Jawa Barat. Dan tentunya nanti juga kita akan kedatangan narasumber nih Sobat Investor yang akan membahas lebih jauh terkait topik hari ini, yaitu ada Bapak Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh terkait topik yang sangat menarik di siang kali ini, saya mau nyapa dulu nih Sobat Investor. Gimana Sobat Investor, apa kabarnya? Semoga baik dan harus selalu semangat ya di siang hari ini. Gimana nih portofolionya di siang hari ini? Pada merah apa pada hijau nih? Boleh saya review sedikit ya. Jadi tadi di pembukaan perdagangan sesi pertama ya, jam 9 pagi IHSG kita sempat terkoreksi loh Sobat Investor, yaitu di level sekitar 5.800-an. Tapi ternyata menjelang penutupan ya di sesi pertama, akhirnya IHSG kita bisa rebound, akhirnya bisa menyentuh level di 5.900-an. Luar biasa. Ini kayaknya terdorong oleh emiten ya, salah satu emiten yang baru saja diresmikan nih, merger 3 bank di siang hari ini. Kira-kira siapa? Sobat Investor bisa tebak nggak? Merger Bank Syariah, hari ini ada yang merger loh, yang akan diresmikan peresmiannya hari ini. Wah, ada yang bilang nih IHSG-nya udah hijau. Semangat ya langsung ya. Oh, baju saya merah merona ya, harus dong kan, harus merah ini kan melambangkan semangat begitu sobat-sobat investor. Breeze. Oh, jadi udah ada yang kayaknya tahu nih kira-kira nanti siapa sih siang-siang ada yang salah satu emiten ya yang merger ya antara 3 bank ini akan segera diresmikan. Dan tentunya tidak lupa nanti juga kita akan membuka sesi Q&A, dan teman-teman ya Sobat Investor ini bisa bertanya melalui kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan langsung akan dijawab oleh narasumber kita. Tapi mungkin saya mau informasiin sedikit nih soal topik kita ya, terkait dengan penggunaan mata uang non rupiah yang ini lagi ramai dibicarakan ya oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, dan jadi perhatian juga ternyata bahwa belakangan ini ramai nih Sobat Investor di media sosial. Jadi ada sebuah pasar di Depok, Jawa Barat, namanya ini Pasar Muamalah. Tapi ternyata di pasar muamalah tersebut ini menggunakan mata uang dirham ya sebagai alat pembayaran atau alat transaksi, yang sebenarnya hal itu tidak diperbolehkan loh, baik oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia sendiri. Dan ternyata terkait hal tersebut ini Bank Indonesia pun akhirnya merespon nih penggunaan mata uang asing untuk melakukan pembelian di pasar tersebut ya, karena memang sebenarnya ini ada undang-undangnya loh, karena memang dilarang. Bahkan kalau ada masyarakat yang menggunakan mata uang asing untuk melakukan transaksi begitu ya, bisa dikenakan denda ya senilai 200 juta rupiah ataupun kurungan pidana sampai dengan 1 tahun lamanya. Tapi sebenarnya kira-kira apa sih yang benar-benar terjadi gitu ya di Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat ini, kok bisa gitu ya masyarakat di sana berbelanja menggunakan mata uang dirham, bukannya mata uang rupiah. Sedangkan kita tahu dong Sobat Investor, mata uang kita kan mata uang Garuda begitu ya, rupiah ya, tapi kok nggak dipakai, malah yang dipakai ini ternyata mata uang dirham alias mata uang dari negara lain. Tapi ngomong-ngomong, fenomena seperti ini sebenarnya ini bukan baru terjadi loh di Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang sedikit, fenomena seperti ini sebenarnya udah sempat terjadi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya di Kalimantan ya, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Masyarakat di sana juga menggunakan 2 mata uang loh, yaitu mata uang ringgit ya negara Malaysia, dan juga mata uang rupiah untuk melakukan transaksi. Dan kalau teman-teman ataupun Sobat Investor mau tahu lebih jauh lagi, ternyata di Sulawesi Utara ya, di mana pulaunya ada yang langsung berbatasan dengan Filipina, ini juga menggunakan mata uang peso untuk melakukan transaksi. Jadi sebenarnya fenomena yang sedang terjadi, yang lagi rame nih dibicarain ya di Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat ini, bukan baru pertama kali, tapi ternyata memang udah yang keberapa kali gitu nih teman-teman. Dan
kayaknya ini memang sangat menarik sekali ya untuk kita bahas lebih lanjut nanti sama narasumber kita tentunya dengan Pak Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Dan nanti teman-teman, saya ingatin lagi ya, boleh bertanya apapun begitu ya terkait dengan topik pembahasan kita di siang hari ini. Jadi nanti boleh taruh pertanyaannya di kolom komentar karena nanti akan langsung saya bacain dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita gitu. Jadi kembali lagi saya review nih soal topik hari ini. Sebenarnya apa yang terjadi di Pasar Muamalah Depok Jawa Barat ini bukan kejadian yang pertama kali, tapi ini sebenarnya udah yang keberapa kali deh gitu. Karena ternyata di bagian wilayah Indonesia yang lainnya ini juga sempat rame gitu ya, bahwa masyarakat di wilayah setempat menggunakan mata uang asing untuk melakukan transaksi ya, baik itu pembelian ataupun untuk menjual suatu barang, yang sebenarnya hal ini juga mendapat kecaman loh oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah setempat. Lantas sebenarnya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi oleh narasumber kita, gimana sih respon dari Bank Indonesia, terus kira-kira apa nih yang bakal dilakuin oleh para regulator ya, baik pemerintah setempat maupun oleh Bank Indonesia sendiri terkait dengan fenomena yang memang sedang ramai sekali dibicarakan di media sosial nih teman-teman. Tapi mungkin teman-teman ada yang mau komen juga nih sih terkait hal ini gitu ya. Ini kan kita ada di Indonesia, tapi kok belanjanya pakai mata uang asing sih? Masa kita harus belanja pakai mata uang negara lain begitu ya? Dan senang sekali ini sudah hadir ya Sobat Investor bersama saya, Bapak Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Halo Pak Erwin, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar, Manggi? Selamat siang. Saya baik, Pak Erwin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat-sehat dan harus semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat. Gimana Pak, udah makan siang? Belum nih, gara-gara Manggi, jadi saya telat makan siang. Aduh, gara-gara saya dan nggak apa-apa ya Pak, karena topik kita kali ini cukup menarik sepertinya ya Pak ya. Karena kita akan membahas terkait dengan penggunaan mata uang non-rupiah yang lagi rame banget nih di media sosial ya, yaitu di lokasinya di Depok, Jawa Barat ya, di Pasar Muamalah. Ternyata masyarakat yang berbelanja di sana ini menggunakan mata uang dirham ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya itu video lama sih. Video lama. Saya lihat, iya, kalau saya lihat dia produksi Agustus 2019. Cuma entah kenapa akhir-akhir ini menjadi viral lagi, menjadi banyak pembicaraan dan tidak hanya di Depok saja sebetulnya. Makanya hari Kamis kemarin supaya ini tidak berkembang lebih jauh, kami ingatkan masyarakat, kami membuat press release hari Kamis kemarin tentang penegasan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah untuk semua alat pembayaran di Indonesia. Betul Pak. Oh berarti ternyata pasar muamalah ini udah lama gitu ya Pak ya, bukan baru saja terjadi gitu ya Pak ya, tapi tiba-tiba viral lagi gitu Pak. Kelihatannya dia sudah lama, cuman sempat meredup kelihatannya. Kami khawatir ini kemudian berkembang lebih jauh, makanya mengingatkan kembali karena undang-undangnya sudah ada dan itu sejak tahun 2011 tadi sudah disampaikan juga oleh Manggi, bahkan itu sudah ada sanksinya. Dan itu sangat clear sebetulnya. Jadi kami bermaksud mengingatkan kembali kepada masyarakat ada aturan yang sangat jelas tentang hal itu dan juga ada sanksinya. Ada sanksinya. Nah berarti pasar muamalah yang berlokasi di Depok, Jawa Barat ini termasuk pasar komunitas atau pasar publik gitu Pak? Karena saya sempat baca kemarin ya Pak ya, pasar muamalah ini 1 bulan bukanya cuma 2 kali Pak di hari Minggu, dan ternyata pemerintah setempat juga nggak tahu gitu kalau ada pasar muamalah di Depok. Nah itu gimana tuh Pak? Kelihatannya memang dia komunitas terbatas yang ingin menggunakan dinar dan dirham untuk alasan apapun. Saya tidak ingin masuk kepada ranah agama karena sebetulnya isunya bukan itu, tapi yang ingin kami sampaikan secara jelas di dalam press release itu dan juga dalam banyak kesempatan adalah apapun mata uang yang digunakan di Indonesia selain rupiah itu menyalahi undang-undang mata uang nomor 7 tahun 2011 dan kami bermaksud mengingatkan kasus semacam pasar muamalah itu termasuk kasus itu gitu. Oke, jadi memang ada undang-undang yang mengatur sebenarnya ya Pak ya, dan ada sanksinya juga ya Pak ya? Iya, ada jadi sanksinya juga. Apa tuh Pak?
Jadi kalau mungkin supaya jelas, mungkin saya bacakan aja kali ya. Saya bacakan supaya Boleh, nanti Pak. teman-teman juga mengetahui, tidak kemudian menebak-nebak. Jadi di dalam Betul. pasal 21 itu sebetulnya sangat clear disampaikan di sana. Rupiah Hmm. wajib ya, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Jadi setiap transaksi, artinya pada saat sebuah komoditi, sebuah mata uang lain selain rupiah digunakan sebagai alat untuk tujuan pembayaran, dia terkena kewajiban penggunaan rupiah ini. Kemudian yang kedua, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang juga dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. Jadi undang-undang ini mengatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang syah berlaku di Indonesia. Nah, menarik memang Mbak Manggi tadi di obrolan di depan juga kasusnya tentu saja bukan kasus muamalah di Depok saja gitu ya. Beberapa tahun yang lalu kita pernah juga ramai tentang penggunaan dolar untuk membayar rent hotel khususnya di Bali gitu. Lalu kami juga sudah bekerja sama dengan pihak berwenang, kemudian menertibkan itu. Beberapa tahun kemudian, berarti beberapa tahun yang lalu juga marak tentang Bitcoin, misalkan. Bitcoin juga kami sampaikan hal yang sama bahwa Bitcoin sebagai mata uang tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran. Belakangan mungkin dia digunakan sebagai alat investasi, yaitu ada kewenangan dari lembaga yang lain, tetapi sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia, kami tegas mengatakan Bitcoin juga tidak boleh gitu. Nah, pada saat tadi juga berbicara di daerah perbatasan, kami di Iya. penanganan khusus sudah ada unit khusus yang diturunkan ke sana dan kasusnya sekarang sudah sangat sedikit sebetulnya. Nah, dengan background itu pada saat kemarin viral lagi di media sosial tentang adanya pasar tadi itu, kami ingin mengingatkan kembali ini aturannya sudah ada gitu. Dan ini tidak hanya berlaku kepada dinar dan dirham, ini berlaku kepada semua saja, kepada mata uang selain rupiah. Jadi tadi aturan di pasal 21-nya jelas. Kemudian sanksi. Sanksi itu ada di pasal 33. 33 tadi juga bahkan sudah kayaknya Mbak Manggi udah hafal juga gitu. Sanksinya juga sangat clear. Sebentar supaya saya tidak salah baca, mungkin saya bacakan aja Mbak Manggi ya. Boleh Pak, mungkin sobat investor juga mau tahu lebih lanjut gitu Pak, silakan Pak. Ya. Jadi diulangi lagi di sana, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, jadi kayaknya dia mengulang lagi pasal 21 yang tadi itu, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Saya kira iya, secara aturan itu sudah sangat straightforward sebetulnya, sudah sangat jelas bahwa untuk menegakkan kedaulatan rupiah di NKRI, satu-satunya mata uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah. Dan apa yang kami lakukan kemarin, saya lagi ingin menegaskan ini gitu. Memang pertanyaannya kemudian ada banyak yang berkembang, terus apa yang akan dilakukan BI? Saya kira ini sudah masuk kepada ranahnya pidana. Tentu saja Bank Indonesia bukan kepolisian yang bisa melakukan itu. Kami tentu saja sudah dan sedang akan mengaktifkan kembali koordinasi kami dengan pihak-pihak yang berwenang, termasuk apabila diperlukan penindakan. Baik, jadi sebenarnya Pak, tidak hanya pembelinya saja, tapi penjualnya juga ini bisa dikenakan tindak pidana ya Pak ya, dalam kasus ini ya Pak ya? Betul. Tetapi tentu saja kami ingin mendahulukan pendekatan yang persuasif gitu. Makanya hari Kamis kemarin kami lakukan press release, setelah itu kami lakukan wawancara di banyak tempat. Terima kasih Mbak Manggi mengundang kami di sini untuk menyampaikan ini. Kami sangat ingin masyarakat tahu bahwa juga, Pak. Iya, undang-undangnya sudah ada, undang-undangnya sangat clear dengan rasional yang juga sangat penting karena kedaulatan rupiah, kedaulatan mata uang di sebuah negara itu adalah salah satu elemen untuk kestabilan mata uang itu sendiri gitu. Kalau kita tidak menghargai, kalau warga negara tidak menghargai mata uangnya, siapa yang akan menggunakan dan itu sangat fundamental. Jadi undang-undang ini punya rasional yang sangat bagus, juga aturan yang sangat clear tadi saya bacakan termasuk dendanya.
Jadi kami ingin mengedepankan sekarang ini pendekatan yang lebih persuasif. Tapi sekali lagi kami tidak ragu-ragu apabila dibutuhkan untuk penindakan lebih tegas, karena memang aturannya ini sudah ada dan sudah lama juga, kami akan lakukan gitu. Baik, Pak. Jadi sebelum masuk mungkin ke jalur hukum begitu ya, Pak ya, bisa dikatakan ini dari BI sendiri akan melakukan pendekatan ya begitu ya, persuasif begitu ya dalam menangani Iya. kasus ini. Tapi seperti apa itu Pak tindakan persuasif yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi Pak untuk sobat investor? Yang sedang kami lakukan, kami sekarang sedang melakukan pendekatan kepada organisasi masyarakat, termasuk yang besar-besar, tapi ini masih di tahap awal. Kami juga sedang melakukan pendekatan kembali kepada aparat penegak hukum tentang adanya ketentuan ini, tentang adanya fenomena masyarakat yang berkembang. Nah, di luar itu tentu saja komunikasi kemanusiaan semacam ini. Makanya tadi saya terima kasih sekali kepada IGX Channel mau mengundang kami. Karena ini penting buat semua. Kami khawatir jangan-jangan masyarakat itu tidak tahu ada undang-undang yang sejak 2011 ini, makanya penting untuk mengetahui. But then again, kalau misalkan ini dikasih tahu tetap ngeyel misalnya gitu ya, malah berbantah-bantah. Harus tindakan yang lebih keras gitu saya ya. Saya kira iya, karena undang-undangnya sangat jelas dan bahkan secara eksplisit dikatakan di sana ada kata-kata pidana di sana, dan saya kira itu sudah bukan sesuatu yang perlu didiskusikan lagi gitu. Oke. Nah, jadi ini kan sebenarnya tidak hanya terjadi di Depok, Jawa Barat ya, di Pasar Muamalah, tapi mungkin kita lihat juga di perbatasan Malaysia, Kalimantan, kemudian di Timur Leste, juga Indonesia, ini masih terjadi Pak penggunaan mata uang asing untuk transaksi. Apakah BI juga selanjutnya akan menjangkau wilayah-wilayah tersebut begitu Pak, untuk diberikan edukasi? Good point. Bagus sekali poinnya, pertanyaannya. Kami punya 46 cabang di daerah. Kami sebutnya KPWDN, Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Ada 46 di seluruh Indonesia. Nah, dengan kasus ini, in fact, baru saja kami lakukan rapat koordinasi. Kami memperkuat lagi koordinasi tentang perlunya menyampaikan ini kembali. Dan kami akan lihat ulang semuanya. Saya kira message ini juga penting untuk mengatakan memang kasusnya sekali lagi bukan dinar dan dirham, dan ini tidak ada kaitannya dengan agama. Ini penegakan aturan tentang mata uang rupiah di NKRI gitu. Dalam waktu dekat akan kami laporkan mungkin nanti hasil-hasil koordinasi, karena tadi itu memang isunya bukan hanya orang yang memang berniat bikin uang baru semacam dinar atau rupiah, tapi juga ada isu-isu yang terkait dengan keterjangkauan masyarakat kita yang di terluar terdalam. Dan walaupun kami sudah melakukan banyak sekali yang sudah kami lakukan untuk menambah suplai rupiah di sana, tapi kami akan evaluasi kembali dalam waktu dekat semuanya. Jadi bisa dipertegas lagi untuk sobat-sobat investor ya. Jadi memang di Indonesia ini hanya diperbolehkan untuk bertransaksi menggunakan mata uang rupiah saja ya Pak ya. Untuk mata uang lainnya mungkin itu tidak diperbolehkan karena memang ada undang-undangnya begitu ya Pak ya. Dan memang sesegera mungkin begitu ya dari regulator seperti Bank Indonesia ini akan segera menindaklanjuti dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya penggunaan rupiah dalam bertransaksi lewat tadi kantor cabang begitu bisa dikatakan ya Pak ya. Iya, lewat kantor cabang, lewat komunikasi semacam ini, lewat medsos bahkan itu. Iya. Lewat medsos juga ya Pak, karena sekarang orang banyak dapat informasi dari medsos Pak. Jadi kayak juga medsos WA ini group, memang betul. WA group, jadi merupakan satu sarana yang bisa menjangkau masyarakat dimanapun sepertinya Pak ya. Iya, persis. Tapi Pak, mungkin tadi ada satu hal. Mohon maaf, ada pertanyaan juga. Apabila misalkan emas dalam bentuk dinar digunakan sebagai alat investasi, itu hal yang berbeda, karena yang diatur dalam undang-undang ini adalah penggunaan komoditas sebagai mata uang, sebagai medium of exchange, sebagai alat pertukaran gitu. Jadi karena misalkan dia dalam bentuk emas mau investasi ya silahkan, walaupun tetap ada risikonya gitu. Kalau kami memandang kenapa nggak beli emas aja sih sekalian gitu. Tapi itu di luar wilayah undang-undang ini. Yang diatur dalam undang-undang ini adalah medium apapun yang digunakan sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi yang tadi itu harus pakai rupiah. Dan terkait tadi Pak, saya juga mendapat informasi gitu ya, saya baca-baca nih tentang Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat ini, ternyata pemerintah setempat juga nggak tahu nih kalau ternyata di wilayah tersebut ada Pasar Muamalah. Apakah BI juga akan bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam menindaklanjuti hal tersebut gitu Pak?
Iya, persis. Jadi itu yang akan kami lakukan, makanya kami akan mendayagunakan 46 cabang yang kami punya di Hmm. seluruh Indonesia itu untuk mengingatkan kembali pihak-pihak yang termasuk tentu saja nanti pemerintah daerah apabila ditemukan ada fenomena ini di daerah gitu. Jadi kami akan lakukan itu, Mbak Maggie. Oke, dan saya juga mau ingetin nih buat sobat-sobat investor yang kira-kira udah penasaran banget nih, pengen tanya gitu ya lebih jauh soal hal ini, langsung saja bisa ditulis di kolom komentar ya nanti karena akan saya bacakan dan langsung akan dijawab oleh Pak Erwin Haryono. Kemudian saya mau lanjut tanya nih sama Pak Erwin. Di Indonesia ini memang ada pengecualian nggak sih Pak? Kayak misalnya untuk perdagangan internasional itu kan boleh pakai valuta asing gitu ya, atau mungkin saat negara mengeluarkan SBN dengan valuta asing gitu ya Pak ya. Ada nggak sih pengecualian gitu yang memang kita diperbolehkan menggunakan mata uang asing atau valuta asing Pak? Ada persis sekali, cuman sebentar ya supaya nggak saya tuh nggak hafal kalau pasal-pasal. Tapi Oke. itu ada di pasal 21 juga. Sebentar saya ambil pasal 21. Oke. Sebentar lagi. Ya, jadi kalau nggak salah ya Pak ya, saya juga pernah baca untuk perdagangan internasional itu diperbolehkan gitu ya Pak ya. Ya, Terus di saat negara ini mengeluarkan SBN dalam valuta asing itu juga masih diperbolehkan ya. Mungkin selanjutnya ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, jadi di dalam pasal 21 ayat 1 disampaikan rupiah wajib digunakan dalam ABC yang tadi sudah saya bacakan. Kemudian di ayat 2-nya disampaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku. Tidak berlaku, jadi pertanyaannya Mbak Manggi tadi itu bagi A, transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk tadi penerbitan surat utang negara dan sebagainya. Yang kedua B, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri. Terkait dengan hibah, karena memang membutuhkan foreign exchange. Yang C adalah transaksi perdagangan internasional. Karena memang perdagangan internasional membutuhkan major currencies gitu valuta ya. Asing gitu ya. Valuta asing, betul. Dan kemudian yang D adalah simpanan di bank dalam bentuk valuta asing. Jadi kita masih boleh misalkan punya rekening dalam falas gitu ya. Itu masih bisa karena dia tidak digunakan sebagai transaksi tadi itu. Dan yang terakhir yang E, transaksi pembiayaan internasional termasuk utang piutang dan sebagainya. Jadi ini untuk menegaskan pada saat undang-undang ini dibuat realistis juga karena tidak semua transaksi khususnya yang terkait dengan internasional memang bisa menggunakan rupiah gitu. Karena pada umumnya tentu saja transaksi internasional membutuhkan major currencies gitu, dolar, euro dan sebagainya. Jadi betul sekali tadi ada pengecualiannya. Jadi tadi yang saya tangkap ini ada 5 poin ya Pak ya pengecualian ya untuk menggunakan valuta asing. Tadi salah satunya untuk penerbitan SBN, kemudian masyarakat yang menyimpan uangnya atau tabungan gitu ya Pak ya dalam valuta asing juga masih diperbolehkan, tapi tidak untuk transaksi untuk sehari-hari begitu ya Pak ya. Betul. Di dalam negeri itu yang sangat dilarang, betul sekali. Jadi kira-kira kapan nih Pak, sesegera mungkinnya untuk mengedukasi masyarakat tuh kira-kira kapan nih Pak, terkait dengan pentingnya penggunaan rupiah gitu. Kita sedang melakukan ini juga itu, ya. Kita sedang melakukan ya. Makanya terima kasih sekali mungkin, sudah diundang menyampaikan ini. Oke. Tapi mungkin ada masyarakat yang di daerah gitu Pak, yang nggak bisa nonton live IG kita, itu gimana tuh? Kapan tuh Pak akan segera diedukasi gitu? Apalagi tadi kan di perbatasan Kalimantan Malaysia, Timor Leste Indonesia juga ini kan masih banyak yang menggunakan dolar Amerika Serikat, kemudian ringgit untuk jual beli. Nah itu sesegera mungkinnya tuh kapan tuh Pak kira-kira? Iya, pertanyaannya juga bagus. Kami punya banyak channels untuk komunikasi gitu. Sebagai contoh, mungkin saya pakai data sedikit. Kami mengeluarkan rilis hari Kamis siang yang lalu, beberapa hari yang lalu. Kemudian kami melakukan banyak wawancara, kami melayani interview dengan segala macam. Sampai dengan hari ini, sampai dengan siang ini sudah ada 270 pemberitaan tentang ini. Di media online, media cetak. Jadi sebetulnya ini sudah masif. Makanya ini banyak dibicarakan orang gitu. Jadi buat kami ini sebuah feedback bahwa memang isu ini confirm isu yang sangat relevan buat banyak orang di kalangan media dan kemudian respons dari masyarakat. 270 pemberitaan itu saya kira sangat banyak yang sebagian besar tentu saja mendukung apa yang kami lakukan.
Juga kami melakukan kami posting di media sosial karena tadi seperti dikatakan Mbak Magi, sekarang memang dunia sudah dunia medsos gitu, orang mungkin tidak baca koran Betul. lagi. Kami juga posting, kami juga punya banyak pengikut di Instagram. Instagram MBI itu sudah 500.000 loh Luar followernya. biasa Pak, lebih Iya. banyak follower daripada follower saya Pak itu Pak. Oh gitu. Iya, ada 500.000 followers di Instagram. Kita juga posting beberapa kali di di Twitter. Kita juga punya Facebook dan sebagainya. In addition to media online dan media cetak tadi itu. Dan yang terakhir tentu saja kita juga masih punya saluran yang tradisional gitu. Makanya nanti dalam waktu dekat teman-teman kami di 48 cabang di seluruh Indonesia itu akan mengaktifkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait di daerah. Jadi jawaban pada pertanyaan itu, kita sedang melakukan itu, termasuk yang sekarang sedang kita lakukan. Iya, jadi secara tidak langsung ini kita juga sedang mengedukasi sobat investor begitu ya Pak ya. Pentingnya penggunaan rupiah dalam transaksi di dalam negeri untuk sehari-hari gitu ya Pak ya. Oke, saya kembali ingatkan untuk sobat investor yang ingin bertanya seputar dengan penggunaan mata uang non rupiah yang memang dilarang ya untuk transaksi sehari-hari, ini sudah boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar karena nanti akan langsung saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber saya yang baik hati, tentunya Pak Erwin Haryoto selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Dan ini kayaknya Pak Erwin tadi waktu saya bilang Pak Erwin baik hati langsung tersenyum nih Pak. Kalau saya baca kolom komentar, kayaknya semua komentarnya buat Mama Anggi, kayaknya malah kebalikan. Waduh. Oke. Pak, ini sepertinya udah ada pertanyaan yang masuk nih Pak, dari Dominikus_Heri Mahardika. Ini terkait dengan bagaimana dengan Bitcoin juga kripto. Ini bisa nggak sih Pak untuk dipergunakan begitu sebagai transaksi, alat untuk bertransaksi di dalam negeri Pak? Silakan. Jawabannya tidak, karena tadi itu Bitcoin sebagai mata uang dia bertentangan dengan tadi itu. Jadi mata uang yang digunakan di Indonesia itu hanya rupiah sebagai alat tukar gitu. Dan kami sudah memberikan statement ini beberapa tahun yang lalu bahkan gitu. Jadi jawabannya tidak boleh gitu. Memang ada yang mempertanyakan setelah itu kalau uang elektronik kenapa boleh gitu kan? Misalkan, tapi mungkin saya nggak boleh sebut merek di sini ya. Kenapa boleh? Itu berbeda gitu. Karena pada saat dia Bitcoins kan ada konversi gitu. Bitcoin itu harganya berapa rupiah dan itu kan berfluktuasi gitu. Berbeda dengan uang elektronik. Uang elektronik adalah uang saya yang saya simpan di bank, cuman bentuknya bentuk digital. Dia tidak mata uang tersendiri gitu. Nah, masyarakat sering rancu kepada itu. Bitcoin harusnya boleh aja dong, uang elektronik juga boleh. Itu berbeda secara mendasar. Beda gitu. Ya. Berbeda secara mendasar karena pada saat kita konversi uang saya di tabungan menjadi uang elektronik dalam bentuk digital, dia masih rupiah, masih uang yang sama, tidak ada konversi apapun. Tapi bentuk digital dari di Bitcoin adalah sudah ada perubahan nilai di sana karena dia punya kursnya gitu. Dia punya nilai tukarnya sendiri yang memang berfluktuasi gitu. Oke, jadi tadi udah pertanyaan ya dari sobat investor udah dijawab nih sama Pak Erwin ya. Kalau ternyata menggunakan Bitcoin dan juga cryptocurrency itu ternyata memang nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Sangat dilarang begitu. Tapi tadi ada juga nih Pak yang komen ya di kolom komentar tentang penggunaan uang elektronik. Jadi mungkin ini sudah terjawab juga nih pertanyaannya sekaligus ya sama Pak Erwin barusan. Dan sepertinya kita juga sudah mulai ada pertanyaan lainnya nih Pak dari sobat investor. Ini datang dari Hekin ya, Hekin RN yang bertanya terkait dengan apakah transaksi menggunakan emas bisa Pak untuk dilakukan di dalam negeri gitu Pak, silakan. Sebetulnya sama aja, sebetulnya sama saja. Tapi maksud saya kenapa repot-repot sih gitu ya maksudnya. Kalau mau menggunakan emas sebagai alat tukar, kan yang harus dilakukan adalah misalkan saya sama Mbak Manggi mau transaksi, katakanlah saya mau beli, katakanlah Mbak Manggi jualan mangga misalkan gitu ya. Mungkin mangga aja kalau pakai emas, karena TV gitu ya. Saya kan harus beli emas dulu, kemudian emasnya dikasih ke Mbak Manggi. Kok repot banget gitu. Beli emasnya juga pakai rupiah juga gitu. Maksud saya buat apa sih gitu di luar ranah hukum tadi, karena hukum sudah mengatakan bahwa sebagai alat pembayaran, sebagai alat tukar ya hanya rupiah, tapi tataran praktisnya sebetulnya buat apa sih gitu. Belum lagi nanti emas, dinar, dirham atau bitcoins itu kan nilainya berfluktuasi gitu. Kalau saya gunakan bitcoin sebagai alat transaksi saya punya risiko
bahwa nilai uang rupiah saya ya, karena pada saat saya bertransaksi di luar negeri kan mereka pakai rupiah gitu, akan sangat berbeda nilainya pada saat akan saya lakukan transaksi. Ada risiko kurs di situ gitu, ada exchange rate risk kalau bahasa marketnya gitu ya. Kenapa repot-repot? Maksud saya kalau transaksinya di dalam negeri ya udah pakai rupiah aja gitu. Di luar masalah hukum tadi itu. Jadi kepada pertanyaan kalau pakai emas ya Pak. sama Jadi, aja sebetulnya gitu. Repot malah ya Pak ya gitu ya. Iya. Tapi di beberapa wilayah mungkin masih ada yang melakukan pembayaran dengan barang gitu ya Pak, atau barter gitu ya Pak ya, masih ada ya? Iya, masih ada. Tentu saja barter berbeda karena memang keterbatasan gitu ya di daerah. Tapi kok saya lihat-lihat sih, ya mungkin itu benar-benar kasus khusus saja. Jadi kalau di dalam teori moneternya, dulu sebelum ada uang kan memang barter gitu. Tapi barter itu sulit sekali karena ada istilah double coincidence of wants gitu. Jadi kita harus cari orang yang memang betul-betul butuh orang yang diperdagangkan. Kalau misalkan saya butuh TV, sementara saya punyanya Manggah dan Mbak Manggi butuhnya Manggah gitu. Kan susah banget cari Mbak Manggi di dunia ini yang punya TV dan butuh Manggah gitu. Double coincidence of wants tadi itu susah banget. Makanya ada medium of exchange yang disebut uang tadi gitu. Dan muncullah kemudian mata uang dan seterusnya, dan untuk kasus kenegaraan di banyak negara, bukan hanya di Indonesia ya, juga ditegaskan bahwa ada yang disebut sebagai legal tender atau alat pembayaran yang syah. Itulah yang sebetulnya inti dari Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011 ini. Tapi menurut Pak Erwin sendiri tadi kan sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kasus khusus nih kalau yang barter ini ya Pak ya. Itu apa mungkin ada apa ya maksudnya dari BI-nya sendiri juga akan menindaklanjuti atau mungkin mengedukasi atau apa gitu? Kalau barter sih sebenarnya nggak apa-apa. Kan tidak ada medium of exchange di sana di sana. Tidak ada media sebagai alat penukaran di sana. Kalau barter ya. Kalau barter sebenarnya nggak ada masalah. Cuman sekali lagi, apa iya sih kita masih mau repot gitu ya Pak? Hello, ini udah 2021 gitu ya Pak ya? Iya, betul. Urusan banyak yang lebih penting daripada terus repot-repot cari orang yang punya keinginan yang sama dan kemudian bisa lakukan barter gitu. Jadi ini saya kembali tegaskan untuk sobat investor, jadi memang penggunaan mata rupiah ini memang sangat diharuskan sekali dalam transaksi apapun di dalam negeri ya, kecuali tadi ada pengecualian 5 poin begitu ya Pak, terkait dengan penerbitan SBN, kemudian masyarakat yang menyimpan uangnya dalam valuta asing. Nah, tadi juga Pak Erwin sudah sempat menyampaikan akan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng kantor cabangnya, kemudian pemerintah setempat. Tapi ada nggak sih komunitas gitu yang akan BI gandeng begitu, terkait untuk menerapkan edukasi tentang hal ini Pak, pentingnya penggunaan rupiah dalam transaksi sehari-hari Pak? Komunitas-komunitas khusus begitu mungkin Pak? Saya kira itu pertanyaan bagus juga, bahwa memang ada komunitas khusus, tetapi kami akan sangat melakukannya dengan hati-hati. Makanya mungkin kami akan bekerja sama dengan ormas yang sudah established gitu. Kami akan lakukan pendekatan tentu saja dengan misalkan dengan MUI atau dengan NU, dengan Muhammadiyah untuk mendiskusikan hal ini, dan kemudian berbicara dengan komunitas. Saya sangat ingin melakukan itu, cuman khawatir kemudian nanti disalahartikan gitu. Karena dan juga BI tidak punya wewenang bermain di area fikih misalkan gitu, fikih muamalah dalam hal ini gitu. Jadi mungkin dalam hal ini saya kira pendekatannya akan secara tidak langsung kami akan juga berdiskusi, meminta pandangan beliau-beliau para kiai misalkan yang terkait dengan dinar dan dirham. Kami sudah melakukan di beberapa tempat, tapi kami akan perkuat gitu. Dan sejauh ini kami masih firm bahwa apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Mata Uang ini sama sekali tidak bertentangan dengan fikih muamalah yang banyak dianut ulama di Indonesia. Tapi sekali lagi itu bukan wilayah kami, tapi kami akan lakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Oke, luar biasa. Jadi memang BI ini akan menggandeng begitu ya beberapa pihak untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya dengan penggunaan rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri. Dan kembali saya ingatkan untuk sobat investor yang masih penasaran nih tentang topik kita ya pada siang hari ini, penggunaan non rupiah, ini bisa bertanya dan bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nanti
langsung saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Pak Erwin Haryono. Dan ternyata ini juga udah masuk nih Pak pertanyaan baru dari Mr. Wedruba yang bertanya terkait dengan bagaimana untuk transaksi saham perusahaan dalam negeri yang satuan jual belinya itu dolar Pak. Oke, silakan Pak Erwin. Contohnya apa ya Pak? Mungkin belinya dengan mata uang asing gitu ya Pak ya? Saya Transaksi kira saham gitu Pak. enggak ya. Saya kira enggak kan. Saham kita kan juga sama kan pada prinsipnya kan. Pakai iya. Mungkin begini ya. Undang-undang mata uang ini bukan BI yang mengeluarkan sebetulnya gitu ya. Jadi ini undang-undang saja di dalam konstitusional kita undang-undang itu dikeluarkan oleh DPR dan ini inisiatifnya kalau tidak salah waktu itu inisiatifnya dari pemerintah dari Kementerian Keuangan kalau tidak salah waktu itu ya. Karena ini sudah 11 tahun yang lalu ya. Dan harusnya sih konsisten, di situ gitu. Bahwa kemudian sekarang ini BI menyampaikan ini sebetulnya ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa aturan itu sangat jelas gitu. Nah mengenai saham, kalau hemat saya sih common sense-nya harusnya berlaku gitu. Oke. Ya, kecuali tadi itu kalau memang bertransaksi yang sifatnya internasional. Kalau misalkan saya pengen beli saham Apple yang memang denominasi dan itu dijual di New York Stock Exchange misalkan, ya memang tidak bisa pakai rupiah memang gitu. Menggunakan ya. Iya. Iya, tapi saya kira ya mungkin IDX Channel lebih tahu ya ketentuan tentang pasar modal di Indonesia gitu. Baik, jadi mungkin ini jadi satu catatan juga akan kita bahas di topik selanjutnya begitu ya Pak ya. Persis. Nanti saya dengerin. Jadi emang ini sebenarnya Pak, tadi kan banyak juga nih yang komen tentang penggunaan uang elektronik. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru gabung ya dan baru menyaksikan nih perbincangan yang menarik ini dengan Pak Erwin Haryono, bisa kembali saya jelaskan. Jadi untuk di Indonesia sendiri memang diharuskan menggunakan mata uang rupiah ya untuk bertransaksi, kecuali tadi ada beberapa poin yang memang menjadi pengecualian begitu ya, tapi untuk penggunaan uang elektronik ini juga sebenarnya masih diperbolehkan ya Pak ya untuk melakukan transaksi misalnya berbelanja di e-commerce dan lain-lainnya ya Pak ya. Tapi untuk bicara soal uang elektronik nih Pak, saat ini ternyata memang makin tumbuh pesat begitu ya Pak ya di Indonesia ya Pak uang elektronik ya. Betul, dan for a good reason gitu ya. Artinya kan tapi kita sekarang sedang beralih topik nih. Tapi saya kira itu hal yang bagus juga karena kan digital transformation itu sesuatu yang tidak terelakkan gitu, sebuah keniscayaan gitu ya. Dan kemudian ada animo masyarakat yang memang menggunakan sudah mulai menyukai, sudah mulai menggunakan uang elektronik. Saya kira itu perkembangan yang luar biasa di sisi demand-nya, Jadi masyarakat yang mau menggunakan itu. Di sisi supply-nya, saya kira juga baik bank maupun non-bank yang sekarang sudah mulai non-bank tentu saja penggunaan uang elektronik sangat masif, tapi bank yang sekarang juga sudah mulai bergeser kepada penggunaan digital banking. Itu juga sesuatu yang buat kami itu sesuatu yang kami pandang sangat positif gitu. Memang ada isu besar lain-lain kali mungkin kita ngomong di topik ini ya tentang bagaimana kemudian sektor keuangan kita bisa melakukan digital transformation sekali lebih cepat untuk kepentingan masyarakat luas. Saya kira juga ini topik-topik yang menarik. Tapi kembali kepada bahasan topik kita siang ini, apa yang terjadi di uang elektronik itu sangat berbeda kasusnya dengan apa yang terjadi di mata uang yang lain termasuk Bitcoin atau dinar atau dirham. Oke, jadi memang tadi kita agak geser sedikit topiknya ke uang elektronik ya Pak, karena tadi di kolom komentar ini saya perhatikan banyak sekali yang bertanya soal penggunaan uang elektronik nih, gimana sih sebenarnya di Indonesia tuh boleh apa enggak. Jadi sebenarnya saya jawab lagi ya, saya tegaskan ini pernyataan dari Pak Erwin, untuk uang elektronik ini masih boleh ya untuk dipergunakan dalam transaksi sehari-hari kecuali mata uang asing lainnya ya selain rupiah itu memang tidak diperbolehkan begitu ya Pak. Dan mungkin edukasi yang bisa dilakukan oleh BI dan juga mungkin pihak-pihak lainnya ini harus dimulai dari sedini mungkin begitu ya Pak ya kepada masyarakat ya, mungkin dimulai dari anak-anak yang masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar atau mungkin sekolah menengah pertama begitu ya Pak ya.
Betul, betul, betul sekali. Karena memang Hmm, apa namanya kesiapan kita memasuki apa namanya dunia yang digital yang memang tidak terelakkan tadi itu memang harus 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 dipersiapkan. Saya kira edukasi memang hmm, salah satu pilarnya untuk kesiapan kita melakukan digital transformation. Tapi kembali kepada uang elektronik tidak perlu ada keraguan, tidak ada perlu keraguan. Karena hmm, kan denominasi dalam uang elektronik tadi itu masih rupiah gitu. Tidak ada konversi hmm, apapun, tidak ada nilai tukar apapun pada saat uang saya yang tadinya uang kertas kemudian menjadi uang rupiah dengan nominal yang sama gitu. Tidak ada konversi apapun. Itu berbeda apabila kemudian saya menggunakan mata uang mau menggunakan uang elektronik atau uang digital atau bitcoins misalnya. hmm, Karena saya hmm, harus merubah dari rupiah ke bitcoins dan itu ada nilai tukarnya yang berfluktuasi juga gitu. Itu hmm, mungkin hmm, hmm. untuk meyakinkan bahwa jangan khawatir uang elektronik sangat halal mungkin kalau kalau boleh kalau boleh Hmm. pakai terminologi itu. Oke, jadi beda dengan Bitcoin, cryptocurrency ya untuk uang elektronik ini masih Iya, boleh untuk iya. digunakan di dalam negeri. Nah, pertanyaan lainnya Pak, mungkin dulu di pelajaran gitu ya untuk di sekolah-sekolah soal rupiah ini edukasinya akan dilakukan terus-menerus begitu Pak ke depannya ya Pak tentang pentingnya penggunaan rupiah bagi masyarakat Pak. Itu bagaimana Pak Iya, edukasinya? saya kira itu poin yang penting. Kami akan pikirkan bagaimana nanti cara yang paling efektif Hmm, ya untuk mengenalkan hmm, ini. hmm, Saya hmm, kira mungkin salah satu yang sekarang kami pikirkan kalau misalkan itu menjadi salah satu pembahasan di dalam pelajaran kewarganegaraan misalkan tentang tentang hmm, hmm, kedaulatan rupiah di NKRI atau mungkin di dalam hmm, pelajaran ekonomi apa sih rasional di belakang undang-undang mata uang. Saya kira juga itu sesuatu yang penting. Tapi hmm, hmm, yang lebih penting lagi mungkin di pelajaran di bangku kuliah tentang tentang hmm, bagaimana hmm. undang-undang mata uang di semua negara itu juga berlaku. Jadi bukan hanya di Indonesia sebetulnya dan apa pentingnya dalam dalam konteks ekonomi gitu. Saya kira itu Hmm, hmm, poin-poin yang hmm. sangat bagus. Oke, jadi ini yang diedukasi langsung kepada pelajarnya begitu ya, Pak, bukan lewat orang dewasanya atau keduanya juga begitu, Pak. Bisa kedua-duanya, bisa Bisa kedua-duanya. kedua-duanya ya, Pak ya, Iya, agar lebih efektif begitu ya, Pak ya. betul, betul. Betul. Dan sebenarnya sobat investor yang sedang menyaksikan perbincangan saya dengan Pak Erwin di siang hari ini juga sedang menyaksikan edukasi yang dilakukan oleh regulator nih terkait pentingnya penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi sehari-hari. Dan juga pertanyaan lainnya Pak ini ya. Jadi dari BI sendiri ada anjuran khusus nggak sih kepada sobat investor tentang pentingnya penggunaan mata uang rupiah sebagai alat transaksi yang sah nih Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi lebih lanjut Pak kepada sobat investor? Iya, saya kira saya ingin mengulangi saja message penting dari undang-undang ini bahwa undang-undang ini dibuat sekali lagi Hmm. dengan rasional yang sangat clear dan itu sangat sangat penting buat kita bahwa di dalam pengaturan ekonomi sebuah negara peran mata uang itu sangat sangat penting karena dia digunakan itu dan undang-undang ini sudah diterbitkan sejak 11 tahun yang lalu sejak 2011 mungkin 10 Mhm, tahun yang lalu 2011 mhm, dengan isi yang sangat straightforward gitu. Apa yang boleh dan mhm, apa yang mhm, tidak boleh itu sangat jelas di sana juga termasuk sanksi pelanggarannya. Saya kira saya mhm, sangat ingin menyampaikan itu dan apabila nanti terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini, saya kira kita tidak punya banyak alasan untuk mengatakan oh, saya tidak tahu karena ini sudah 10 tahun yang lalu gitu. Tapi tentu saja kami tetap ingin melakukan edukasi. Jadi sebagai sebuah himbauan kepada teman-teman investor, saya kira akan sangat penting buat teman-teman untuk melihat kembali undang-undang mata uang ini dan melihat apakah di dalam kesehariannya terekspos terhadap risiko ini. baik. Jadi memang tadi Pak Erwin juga sudah sempat menyampaikan ya terkait dengan pentingnya penggunaan rupiah ini apabila ada masyarakat yang memang melanggar hal tersebut, ini ada istilahnya hukumannya begitu ya Pak ya, karena memang dalam undang-undang begitu ya Pak ya. Ya Betul, tadi betul, untuk betul. tindak pidananya ini bahkan bisa sampai dengan 1 tahun untuk kurungan penjara ya dan bahkan dendanya sampai dengan 200 juta rupiah ya Pak ya. Iya, iya. Betul, ya. Dan mungkin Pak,
di topik selanjutnya kita bisa membahas terkait dengan uang elektronik kali ya Pak ya. Wah, Mungkin di boleh pembahasan banget. berikutnya ya Pak ya. Ini Iya, satu boleh topik yang banget. cukup menarik juga sepertinya Pak ya. Betul, betul. Dan baru saja Bank Indonesia menerbitkan apa namanya PBI tentang sistem pembayaran Hmm, yang uang hmm, elektronik ada di dalamnya. Itu juga sesuatu yang sangat oke. besar. Bagaimana kami berusaha melakukan reformasi di sana, bagaimana kita pengen mempercepat digital transformation dengan penggunaan. Tapi itu sebuah topik besar yang saya kira memang nanti kita jadwalkan, Bang Anggi. Harus terpisah begitu ya Pak dengan hari ini Iya, topiknya ya Pak ya. iya, Karena itu betul. pembahasannya pasti akan panjang dan menarik sekali kayaknya. Oke Pak Saya Erwin. kira iya, iya, baik. Ya, Pak Erwin, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini sudah menyempatkan untuk mengobrol bersama saya dan juga sobat investor ya Pak ya terkait dengan pentingnya penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi sehari-hari Pak Erwin. Terima kasih atas informasinya dan juga banyak sekali tadi ya informasi yang sudah diberikan kepada saya dan juga sobat investor. Semoga menjadi satu manfaat begitu ya Pak ya bagi yang menonton maupun bagi Ya. saya sendiri. Terima kasih Pak Erwin atas Saya waktunya. juga ingin Sehat menyampaikan selalu terima ya. kasih Mbak Manggi diberi kesempatan Ya. untuk memberikan edukasi ini. Saya kira ini sesuatu yang penting buat. Terima kasih sekali lagi dari Bank Indonesia. Luar Sehat-sehat Mbak biasa. Manggi, Terima kasih. teman-teman semua. Sehat-sehat Pak Erwin. Terima Mari, selamat kasih. siang. Siang. Iya, sobat investor, ternyata sayang sekali ya waktu kita memang sangat terbatas di siang hari ini dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat investor yang telah menyempatkan nih bergabung bersama saya di siang hari ini dan tentunya dengan Pak Erwin Haryono ya selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dan tadi kita juga sudah membahas terkait dengan pentingnya penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi sehari-hari di dalam negeri dan tadi juga ada beberapa sobat investor yang bertanya boleh nggak sih kalau kita belanja pakai uang elektronik? Jawabannya boleh ya, karena memang dari regulator sendiri ini ada aturan ya untuk penggunaan uang elektronik justru itu memang disarankan begitu, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dan tadi juga ada yang bertanya terkait dengan penggunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency itu bagaimana hukumnya di Indonesia dan ternyata memang tidak boleh. Dan ada 5 poin pengecualian ya sobat investor dari regulator sendiri terkait penggunaan valuta asing di Indonesia, salah satunya dalam APBN, kemudian bagi masyarakat yang menyimpan uangnya dalam valuta asing juga itu masih diperbolehkan, dan juga penerbitan SBN dalam valuta asing masih diperbolehkan juga ya dari regulator sendiri. Jadi yang perlu diingat, uang elektronik boleh, Bitcoin tidak boleh, cryptocurrency juga tidak boleh. Dan tentunya semoga bahasan kita di siang hari ini bisa bermanfaat ya informasi yang sudah diberikan oleh Pak Erwin tadi bisa menjadi satu referensi bagi kita di kedepan hari. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung begitu ya bersama saya di siang hari ini, nemenin saya cuap-cuap panjang lebar, nemenin saya ngobrol sama Pak Erwin dan sekaligus sebenarnya benar nih kata Pak Erwin, siang hari ini merupakan waktu yang cukup berkesan karena secara tidak langsung dari regulator sendiri pun sedang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan mata uang rupiah di dalam transaksi di kehidupan sehari-hari begitu, sobat investor. Terima kasih ya sekali lagi saya ucapkan. Sehat selalu dan tetap harus semangat dan juga jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih dan salam cuan sobat investor. Dadah.